Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali melakukan uji coba lintas rel terpadu Jabodebek dari stasiun LRT Harjamukti, Cibubur sampai dengan stasiun LRT Cawang. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan kesan setelah 3 kali menjajal LRT dan meminta kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperbaiki kekurangan LRT. Hari ini 3 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan kembali menjajal lintas rel terpadu Jakarta Bogor Depok Bekasi. Presiden mengaku sudah 3 kali menjajal LRT dan merasa nyaman berada di dalam kereta api ringan tersebut. Presiden pun meminta masyarakat memaklumi kekurangan moda transportasi baru yang sedang digarap pemerintah, salah satunya LRT Jabodebek. Menurutnya, moda transportasi berbasis rel tersebut merupakan wajah baru di Indonesia sehingga memang butuh penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Jadi kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi, saya kira wajar. Jangan mengharapkan ini nanti operasi langsung semuanya sempurna. Ya, pasti ada perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan-perbaikan teknis yang lain-lainnya. Ya. Presiden pun berpesan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengoperasian LRT agar selalu memeriksa keamanan dan keselamatan penumpang sebelum mengoperasikan LRT untuk umum. Urusan keamanan, urusan keselamatan harus dilihat betul. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan, tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengusulkan penyelenggaraan Piala Dunia U17 tahun 2023 di Indonesia berlangsung di 4 kota. Usulan muncul karena persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U17 kurang dari 100 hari lagi. Turnamen yang akan berlangsung pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023 tersebut digelar di Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengusulkan pergelaran Piala Dunia U17 2023 di Indonesia yang akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember digelar di 4 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Usulan ini dipertimbangkan mengingat Piala Dunia U17 yang akan digelar kurang lebih dalam waktu 100 hari lagi. 4 kota yang digunakan dari 6 grup yang ada di Piala Dunia U17 yang masing-masing berisi 4 tim. Jakarta dan Bandung akan menggelar masing-masing 2 grup. Sedangkan Solo dan Surabaya akan menggelar masing-masing 1 grup. Terkait kemungkinan 4 stadion yang akan dipakai dari 4 kota yang diusulkan, Erick Thohir menyebut, induk terbesar sepak bola dunia optimistis dengan 4 stadion dari 4 kota yang dipakai. Lebih lanjut dari persiapan yang kurang lebih tinggal 100 hari, Erick berharap gelaran Piala Dunia U17 di tanah air berjalan sukses. Nah, kita lihat ya sepertinya memang dikerucutkan menjadi 4 stadium. Makanya tadi ada beberapa kota yang akan menjadi 2 regu di sini atau 2 grup. Nah, memang ya kembali konteksnya ini tinggal 100 hari. Jadi kita tidak mungkin resiko mengambil ya kan hal-hal yang nanti justru menjadi bumerang ketika pada hari hanya kita nggak siap. Nah, ini yang kita fokus dulu. Tetapi FIFA confidence dengan 4 stadium ini bisa. Ya, jadi tentu dia punya perhitungan sendiri, ya kita juga punya usulan sendiri, tetapi ini menjadi sebuah kesepakatan yang memang nanti kita bawa ke pemerintah harus dengan waktu-waktu yang sudah disepakati gitu. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menerima kunjungan Menlu Swiss Ignazio Cassis. Pertemuan itu membahas kerjasama perdagangan hingga ajakan kolaborasi untuk serta dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan Menlu Swiss Ignazio Cassis di Jakarta. Ini merupakan kunjungan resmi perdana Menlu Swiss ke Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno mengharapkan kerjasama antara Indonesia dan Swiss terus meningkat. Menlu Retno menyebut Swiss sebagai investor Eropa terbesar kedua bagi Indonesia. Dalam neraca perdagangan kedua negara, Indonesia mencatat kenaikan nilai perdagangan 38% sejak tahun 2021, yakni menjadi 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 41 triliun rupiah. Hal itu antara lain didorong oleh Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif CEPA Indonesia (EFTA) yang mulai berlaku sejak November 2021. To sustain our trade growth, we identified several initiatives, including by engaging all business stakeholders to utilize Indonesia EFTA CEPA, prioritizing capacity building programs on rules of origin and SPS standard, and I asked Councillor Cassis that Indonesia would like to see the recognition of the ISPO certification to facilitate Indonesia palm oil to enter the EFTA market. Mengenai investasi, Menlu Retno menggarisbawahi pentingnya memastikan perjanjian investasi bilateral disahkan tahun ini. Indonesia juga ingin berkolaborasi dengan Swiss dalam membangun ibu kota negara Nusantara, terutama dalam bidang-bidang seperti industri perhotelan dan pendidikan tinggi. Sedangkan dalam kerangka bisnis to bisnis, Kadin Indonesia juga berencana menyelenggarakan Indonesia EFTA Business Roadshow pada tahun 2021. Indonesia is strongly committed to contribute in achieving sustainable development, among others by accelerating energy transition. In this connection, I appreciate the inclusion of Indonesia as Swiss Development Cooperation Priority Country for 2021-2024 for the fourth time in a row. Menlu Retno dan Menlu Swiss Cassis juga mendiskusikan terkait dengan pembangunan hijau. Menlu Swiss Cassis sendiri menegaskan dukungan Swiss kepada Indonesia khususnya pada prioritas kerjasama yang fokus pada penguatan daya saing dan isu keberlanjutan. Ia pun berharap kedua negara bersama-sama menciptakan kondisi kerja sebaik mungkin agar sektor swasta Swiss bisa lebih banyak berinvestasi di Indonesia. Over 150 Swiss companies are located here, creating jobs, creating prosperity, and they continue to share their innovative power to accompanying Indonesia in its economic rise. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.